Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita sore ini. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Siap memuji Tuhan, siap masuk ibadah raya sore ini, amin. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur, terima kasih punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Bapa, Engkau Allah yang terus kami pegang, Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami. Sampai saat ini, detik ini, kasih dan cinta-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau datang untuk memuji menyembah Engkau, tinggikan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Kami undang saudara bangkit berdiri. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Yeay. Woo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Saudara percaya diberi kuasa untuk berkemenangan sore ini, amin. Mari lebih lagi Tuhan kita. Yeay. Besar Kau Tuhanku, Kau bisa hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, buat sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan semua. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku pakai Raja mulia, jika Allah ada bersamaku, kepadai lawanku. Jika haleluya, yeay, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau bisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Mari siapkan lebih lagi kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri. Kau yang memberi kemenangan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan lebih lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, oh, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yeah. Oh, oh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan aja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Kita sudah puji Dia, saatnya kita mau lebih lagi dengan Dia. Kita mau sembah Dia sore ini.
Mari sama-sama pujikan pujian ini, saudara. Tuhan jawaban setiap doa kita. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau jawaban. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Katakan, Engkau jawaban doa kami, Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat pujian ini. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat menyembah, Roh-Mu bekerja. Lebih lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan lagi, Tuhan ku percaya semua. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau jawaban doa kami, Engkau seruan doa kami. Saat kami berdoa, kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, kuasa-Mu saja yang bekerja. Kami tangkap iman itu Tuhan, kami miliki iman itu Tuhan. Sebab Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Semua katakan lebih lagi. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu sembah Dia, Raja di atas segala raja.
Dia. Amin. Saat ku berdoa, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Sepanjang hari ini Tuhan, Kau ajar kami untuk kami terus berdoa. Kami tahu doa napas kami Tuhan, doa mata hati kami Tuhan, untuk kami membangun hubungan yang indah dengan Engkau. Doa jembatan kami dengan Engkau Tuhan. Mari saudara, mari Bapak Ibu, kita sembah Dia melalui doa kita, melalui doa setiap kita, biar menjadi jawaban yang sempurna, yang bekerja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kami percaya, Tuhan ku percaya, Engkau seruan kami, Engkau doa kami. Haleluya, haleluya Yesus. Di tempat yang tertinggi kami mengangkat pujian kami, penyembahan kami Yesus. Oh, layakan kami Tuhan, layakan kami Bapa. Oh, kiralah pasande, kiralah masando, kiralah masangkarabo, kiralah pala lobo, sidi kiralah masuk. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, setelah kami berdoa Bapa, kami mau letakkan hidup kami di hadapan-Mu. Hidup kami milik-Mu, sebab Engkau yang sudah tebus kami dari maut, dari dosa, dari kematian, menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas atau perak, Kau menebus kami Tuhan, tetapi oleh segenap kasih. Haleluya. Dan pengorbanan-Mu itu Tuhan, yang selamatkan kami. Mari sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan
seperti yang kau ingini. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Mari kami undang semua saja yang pujikan pujian ini. Katakan, bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah, dan dengan tebas merah kau menebus dirimu. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, lebih lagi kita katakan, ku telah mati, ku telah mati. Kami undang saudara bangkit berdiri. Amin. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti. seperti yang kau
Biarlah hidup kami menjadi seperti yang Kau inginkan Tuhan. Kadang kami berjalan di jalan kami. Kadang kami tinggal dalam pola pikir kami yang kami menganggap itu baik. Kami anggap itu benar. Kami menganggap bahwa ini yang harus dilakukan. Tapi malam hari ini kami meletakkan semuanya di tangan Allah. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Supaya langkah-langkah hidup kami tidak salah. Supaya jalan-jalan kehidupan kami tidak menyimpang. Sebab Tuhan yang berfirman dan menunjukkan arah itu kepada kami. Kiranya Allah menguasai pikiran dan hati kami. Hari ini Roh Kudus bekerja dari mulai awal sampai dengan selesainya. Engkau bekerja Roh Kudus dengan sangat dahsyat. Mengusik hati kami. Memberitahukan kepada kami hal-hal apa saja yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua sehat. Dalam anugerah Tuhan, kita semua dalam penyertaan dan dalam kondisi sehat. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Allah dengan judul Kenalilah Tuhanmu. Kenalilah Tuhanmu. Nah, slide berikut ini adalah sebagian kecil dari nama-nama Tuhan beserta dengan artinya. Nah, sekiranya Bapak Ibu pernah mengetahui atau pernah tahu, bahkan mungkin pernah ngalami, enggak apa-apa, saya mengingatkan kembali. Di situ tercatat ada Jehovah Rafa, dia adalah Allah yang penyembuh. Ada Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Panji, Jehovah Nisi. Kemudian Allah sumber damai sejahtera, Jehovah Shalom. Dan Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Rohi. El Shaddai, Maha Kuasa atau Maha Kuat. El Gibor, mengalahkan musuh. El Roy, Tuhan melihat. Zebaot, penguasa tentara sorga. Sikenu, Tuhan adalah keadilanku. Ini baru 10. Padahal ada banyak lagi nama-nama predikat Allah tentang siapa dirinya. Saya ambil 10 saja. Nah, dari 10 yang saya tampilkan di tempat ini, mungkin ada dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang membutuhkan. Aku hari ini lagi butuh Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi. Saya masih punya tanggungan. Saya masih punya utang yang deadline-nya tinggal beberapa hari. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya Allah mencukupi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang berkata, aku saat ini lagi bingung Pak. Masalahku berat. Aku tidak tahu harus bagaimana melangkah. Tapi hari ini aku minta Jehovah Shalom. Damai sejahtera yang memberikan kepadaku sebuah keadaan supaya hatiku tenang bisa menghadapi masalah yang ada. Atau mungkin begini, Pak, musuhku banyak, aku dijatuhkan, aku difitnah sehingga namaku tercoreng. Bela perkaraku Tuhan. Tuhan akan menunjukkan keadilannya kepada saudara. Atau mungkin saja Bapak Ibu sudah menghadapi sebuah peperangan. Bukan perang dengan mertua, sahabat, enggak. Tapi peperangan rohani.
atau mungkin peperangan dalam diri saudara. Percayalah bahwa Tuhan kita itu El Gibor yang mampu mengalahkan musuh. Dan banyak hal-hal lagi yang tidak saya catat di layar ini, bahwa Tuhan itu sangat dahsyat. Ada sebuah pemikiran dalam diri kita, kadang-kadang Tuhan itu kita masukkan ke dalam otak kita seperti yang kita mau. Oke, ada saatnya mungkin itu memang benar adanya. Kadang-kadang kita pengen Tuhan itu berlaku seperti yang saya harapkan. Kadang-kadang kita mengharapkan Tuhan berkata kepada kita atau datang kepada kita, Tuhan tolong dong, Engkau kan gembalaku yang membawaku ke aliran air yang tenang, yang mencukupi semua kebutuhanku dan lain sebagainya. Tidak masalah. Dari semua nama-nama Allah tadi yang saya sebutkan kepada saudara, bagaimanakah caranya supaya saudara mengalami pengalaman itu? Saudara membutuhkan pengalaman Jehovah Shalom, gimana Pak caranya? Saudara membutuhkan pengalaman El Gibor, gimana Pak caranya? Saudara membutuhkan pengalaman Jehovah Rohi, gimana Pak caranya? Saudara membutuhkan pengalaman Jehovah Rafa, gimana Pak caranya? Dan Jehovah Jireh, bagaimana Pak caranya? Caranya cuma satu. Dari semua eksistensi Allah dengan kemahakuasaannya, caranya untuk mengalami itu semua cuma satu. Doa. Sesimpel itukah? Mari kita belajar bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka ia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita berpijak dari ini. Nah, karena dari sini kita akan melihat betapa eksistensi dari doa itu bisa membawa kita kepada sebuah pengalaman-pengalaman tadi nama-nama Allah itu. Kata carilah itu memiliki 3 pengertian. Setidaknya ada 3 pengertian utama. Yang pertama itu mencari dengan hati-hati. Ini diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Enggak asal, enggak 1-2 kali, tapi tenanan. Mencari Tuhan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata carilah juga pengertian begini, mencari dengan doa dan penyembahan. Jadi ternyata pujian, penyembahan dan doa itu menjadi sebuah satu paket. Tidak bisa dipisah satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, kata carilah itu punya pengertian konsultasi. Menanyakan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan, aku menghadapi seperti ini, terus aku kudu piye? Langkah apa yang harus saya lakukan? Nek aku melangkah A, nanti resikonya begini. Kalau aku melangkah ke B, resikonya begini. Kalau aku maju, nanti akan berakibat seperti ini. Apalagi mundur. Dan sedangkan saya berdiri saja, tidak melakukan apa-apa pun ada risikonya. Nah, kata carilah itu seperti itu. Jadi kita sedang ngomong, sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sedang bertanya kepada Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita tidak selalu berada dalam sebuah jalan yang diharapkan. Tapi kalau kita ini nanya ke Tuhan,
Bahkan ketika saudara akan melakukan sesuatu, kita bertanya, Tuhan, kalau aku mau melakukan ini, kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana ya? Ini yang menjadi sebuah dasar bahwa ternyata kehidupan kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan doa. Doa itu adalah komunikasi. Bicara dengan Allah, bicara dengan Dia apa adanya. Bicara dengan Tuhan itu bukan formalitas, bukan protokoler, bukan kaku. Bukan. Saudara pernah berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, aku lagi butuh ini, tolong dong kasih. Atau saudara pernah berkata, mendengar seorang anak berbicara kepada Tuhan dengan doanya, Tuhan, aku minta sepatu, anak kecil, karena sepatuku jebol, tapi doanya di depan bapaknya. Tuhan tolong berkati supaya aku punya sepatu, ngomongnya di depan orang tua. Apakah salah? Enggak. Dia sedang mengekspresikan doanya kepada Allah dengan apa yang dia bisa lakukan, dengan apa yang dia bisa perbuat. Karena bicara dengan Tuhan itu bicara sebagai seorang yang dari di kita, ucapkan secara personal. Maksudnya personal begini, pribadi. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini, kita beribadah, ini kumpul bareng. Ngumpul jadi satu. Tetapi tahukah saudara, Tuhan itu pengen banget. Tuhan pengen ngomong ke kita secara personal melalui doa-doa kita. Tuhan pengen ngomong, sebetulnya ini dulu, aku itu punya keinginan, tapi gue kadang-kadang sibuk. Coba hentikan dari berbagai macam kesibukan saudara. Datang kepada Allah, ajak ngobrol dia sebagai seorang pribadi. Bukan mesin ATM. Tuhan, cukupi semua kebutuhanku. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, berkati semua hidupku, selesai, amin. Jadi kita seperti menjadikan Allah itu sebuah objek untuk kita mendapatkan sesuatu. No, bukan. Tuhan bukan pribadi seperti itu. Sekalipun Allah sanggup melakukannya. Tapi Tuhan lebih senang dijadikan sebagai seorang pribadi yang diajak ngomong. Bicara dengan dia. Bicara dengan segenap hatimu. Dari hati saudara yang paling dalam. Jadi ketika saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saudara sedang membangun sebuah komunikasi di dalam doamu. Permasalahan terbesar begini, ini permasalahan terbesar. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak tahu Tuhan ngomong apa. Oke, karena komunikasi dengan Tuhan itu tidak instan, tidak 1-2 kali, tapi terus. Saya pernah mengatakan di tempat ini, dengan siapa saudara sering bicara, dengan dialah kita akan dekat. Dengan siapa kita sering bicara, dengan dialah kita akan dekat. Jadi ketika saudara membiasakan diri sering bicara dengan Tuhan, maka secara roh otomatis saudara akan dekat dengan dia. Saya mencatat dan mempelajari setidaknya ada 3 tipe orang yang berdoa. Yang pertama tipe anak-anak nih. Dia cuma minta, berkatilah aku.
sekarang Tuhan, kalau besok terlambat. Dia mudah berhenti. Udahlah 2-3 kali selesai nggak dijawab mandek, kemudian kecewa. Ini tipe-tipe orang Kristen yang doanya itu anak-anak. Tapi sebetulnya dia jujur. Jujurnya apa? Dia pengen mengungkapkan perasaannya, dia sedang menghadapi kenyataan, dia ungkapkan dengan jujur. Oke. Tapi ini kategori anak-anak, sekalipun jujur. Nah, kategori yang sedang bertumbuh, dia dapat membedakan kebutuhan atau keinginan sudah bisa. Tapi kadang-kadang ini manipulasi. Manipulasi begini, Tuhan, kalau Engkau jawab doaku, aku baru mau ke gereja. Tuhan, kalau Engkau berkati aku sekarang, aku mau melayani Engkau. Jadi kita tuh menginginkan sesuatu kepada Allah, baru kita melaksanakan kehendak Tuhan. Apakah ada? Ada. Saya menasihati, saya enggak ke gereja dulu. Loh, kenapa? Lagi ada pergumulan. Loh, salah. Justru ketika Anda dalam pergumulan, datang doa. Datang ibadah. Enggak, nunggu Tuhan jawab dulu. Pertanyaan saya, kapan dijawab? Enggak tahu. Nah, kalau Tuhan enggak jawab, ya saya enggak ke gereja-gereja, saya enggak melayani. Loh, manipulatif. Gitu. Jadi kita seakan-akan kita, oke Tuhan, aku mau melakukan seperti yang engkau perbuat, tapi tolong selesaikan dulu masalahku. Ini manipulatif nih. Ini manipulasi ini. Jadi kita sedang pakai takut memaksa Tuhan mengabulkan doaku. Tolong yang ini selesaikan Tuhan. Baru saya mau lakukan ini. Bayangin. Ini ya oke, masih bagus lah. Tapi ini bukan hal yang Tuhan mau sebetulnya. Masih dalam proses pertumbuhan. Orientasinya itu masih jawaban. Jadi ketika kita mengerti hal ini, maka kita mulai merubah. Ternyata doa itu perlu yang namanya kedewasaan. Bukan berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Tapi sebuah hubungan. Doa itu berdasarkan kehendak Tuhan. Yang paling utama ketika saudara berdoa kepada Tuhan adalah ngobrol dengan Allah. Makanya doa itu adalah DOA, dialog antara orang dengan Allah. Bicara dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan cuma ngasih satu tanda kecil. Itu Tuhan sudah ngasih ngomong, sudah ngasih respon. Kadang-kadang sebelum kita mengalami sebuah peristiwa tertentu, Tuhan sudah ngasih tanda, ini tandanya. Ya kalau ini sudah tandanya, jangan terusin. Bagaimana kita bisa tahu seperti itu? Karena begini, karena kita biasa berdoa, biasa melakukan banyak hal. Kalau saudara mengerti hal ini, maka hidup di dalam doa itu bukanlah hal yang sulit. Departemen yang paling sedikit anggotanya ketika dibuka pendaftaran adalah departemen doa. Dari dulu saya pernah mengumumkan di sini, ayo yang mau gabung departemen doa, gabung dengan kita. Sampai sekarang, puji Tuhan, tidak ada. Tapi siapa yang mau melayani di bidang aser, mungkin musik, orang mulai daftar. Saya tidak menyalahkan. Memang kalau talenta saudara seperti itu, menyanyilah. Dan kalau saudara orang yang murah senyum, jadilah aser. Itu tempat saudara. Karena aser, mari selam. Walaupun pakai masker, tapi kan ekspresinya kelihatan. Begitu. Tetapi memang untuk masuk dalam sebuah bingkai, sebuah doa, orang mulai, seto, aku iso pora ya. Ya karena saudara menganggap doa itu formal yang sangat protokoler. Tuhan yang di sorga, kami di bumi, engkau besar, aku kecil. Seperti belalang,
Engkau Tuhan yang maha kuasa, kami debu tanah. Jadi perbedaannya jauh banget. Padahal jelas di doa Bapa kami bilang ini, Bapa kami yang di surga, our Father. Bahasa kerennya begini, Bapak, engkau di surga, aku di bumi, iya. Tapi sebutan Bapa itu sebuah kedekatan. Kenapa orang mulai di dalam FA nih? Saya minta Bapak A doa pembukaan. Ojo aku, ojo. Ora iso. Bapaknya ibu doa syafaat, aku ora iso ngomong. Ya karena saudara menganggap bahwa doa itu sangat kaku. Enggak. Dan tidak perlulah. Ketika doa pembukaan Tuhan, kami mau mulai FA. Teman yang masih dalam perjalanan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Selesai. Itu sebuah awal dari sebuah hubungan. Karena apa? Karena dalam unsur doa, itu ada unsur di mana kita mengungkapkan apa yang kita rasa kepada Allah. Tidak perlu dengan kata-kata yang aneh-aneh. Tidak perlu dengan subjek, predikat, dan objek. Enggak perlu. Saudara hanya bisa datang kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Bahkan ketika saudara saat ini sedang membutuhkan Allah sebagai Jehovah Jireh, datang kepada Dia, ngomong dengan Dia. Saudara membutuhkan pertolongan karena menghadapi permasalahan, Allah cuma pengen, nak datang kepadaku, ngomong kepadaku. Sekalipun aku tahu kamu itu lagi pergumulan, aku tahu kamu lagi ada masalah, aku tahu kamu sedang bingung, tapi aku kepengin kamu datang kepadaku, ngomong apa yang kamu alami. Itu kerinduan paling dalam isi hati Allah buat kita. Jangan cuma sekedar titip doa, Pak tolong doakan saya ya, tapi dianya sini gak berdoa. Tolong doakan usaha saya ya, tapi dia gak berdoa. Ketika tiba-tiba gak dijawab Tuhan, gimana sih Pak? Bapak doain saya enggak sih? Lah, Anda berdoa enggak? Ya enggak, saya gak titip doa. Bukan itu. Doa itu ngomong, pribadi ngomong. Kadang-kadang kita membiasakan diri ngomong jujur dengan Allah. Tahu enggak, mentor saya dulu waktu SMP itu ngajarin saya berdoa tuh aneh. Dia bilang gini. Ini waktu saya masih SMP nih. Coba kamu doa. Enggak bisa Kak, enggak bisa. Saya orang yang malu, enggak bisa Kak. Gampang enggak gini. Apa yang ada dalam pikiranmu sekarang? Bingung. Oke, doanya begini. Tuhan, aku bingung. Serius. Saya diajarin begitu. Terus saya nggak tahu ngomong apa lagi. Oke, ngomong itu. Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya diajarin begitu. Sampai kemudian saya membiasakan diri. Saya berkata-kata apa adanya dengan Tuhan. Sampai ketika saya waktu SMP, jangan ditiru nih anak-anak FOK, jangan ditiru. Ini contoh. Saya jatuh cinta kepada seorang wanita waktu SMP, cinta ketek. Saya bilang begini, Tuhan, aku suka sama dia. Saya senyum-senyum sendiri loh. Tapi ketika saya ngomong kepada mentor saya ngomong begini, aku tadi doain cewek itu loh. Terus yang kamu doain apa? Aku bilang aku suka. Dia tidak bilang, oh salah. Bukan itu. Dia cuma bilang gini, oke, bagus. Kamu sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Tapi disebutin begini. Ya. Bahwa doa itu bukan sekedar hal yang sangat-sangat susah. Enggak. Cari Tuhan. Itu dengan kata-kata yang sederhana. Cari Tuhan. Kenapa sih kita harus berdoa? Alasan pertama adalah supaya ada pertobatan. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Ada pertobatan. Kalau saudara mengaku orang bertobat, tapi tidak berdoa,
saya ragu pertobatan jenis apakah yang saudara punya. Karena orang yang bertobat pasti dia bisa berdoa. Yang kedua, untuk tahu rancangan Tuhan. Bahwa belum tentu kita berada pada jalan dan rancangan Tuhan sekalipun itu baik adanya. Belum tentu. Kadang kita perlu bicara kepada Allah, Tuhan, langkahku itu seperti apa? Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Kenapa kita enggak bertanya? Wow. Sebuah survei mulai dari sejarah gereja-gereja awal sampai hari ini. Tahukah Bapak Ibu, tempat yang paling berbahaya di dunia, tempat paling berbahaya dan paling nyaman bagi orang Kristen adalah apa? Padang rumput yang hijau. Sekalipun Allah menjanjikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tapi kita terlalu sering di rumput yang hijau, kita terlena. Saya bersyukur Mazmur 23 bukan cuma sekedar berhenti di tempat padang rumput yang hijau. Tapi kalimat yang selanjutnya bilang begini, sekalipun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi tempat yang paling berbahaya bagi kekristenan kita, sehingga kita lupa berdoa, lupa cari Tuhan, itu ketika saudara sehat, baik-baik saja, harta melimpah, rezeki lancar, semuanya running well, tidak ada halangan apa-apa, dan kita mulai lupa, melupakan Tuhan dan lupa berdoa dan berkata, kayaknya semua baik deh, sudahlah cukup. Tapi ketika saudara berada dalam sebuah pergumulan-pergumulan tertentu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ada kalanya memang ketika saudara saat ini menghadapi jalan buntu, itu Tuhan tuh lagi ngajak saya, ngajak saudara, nah aku pengen ngomong sama kamu, ayo doa. Kadang-kadang Tuhan itu ngajarin saya doa untuk hal-hal yang tidak saya pernah mengerti. Tapi itu yang harus dilakukan. Tiba-tiba dalam hati saya ini muncul, kamu doakan hal ini. Lah ini apa hubungannya dengan saya? Enggak ada. Tapi doakan. Saya doakan. Tiba-tiba ketika Tuhan berkata kepada saya dalam peristiwa apapun, mungkin lagi di depan komputer, tiba-tiba stop, sediakan waktu sekian menit saja, kamu berdoa untuk orang ini. Saya lakukan. Kenapa kok gampang banget Pak mendengar suara Allah? Karena begini, saya membiasakan diri bicara ngobrol dengan Tuhan. Bahkan ketika saya menyempatkan waktu berdoa pribadi, malam hari, dini hari, subuh, saya tidak berdoa untuk keluarga saya. Saya bertanya, aku pagi ini kesel Tuhan. Tapi mbok bangun ke kon tangi, ya aku tangi. Saiki Tuhan maunya apa sih? Kenapa saya lagi capek, Tuhan bangunkan saya. Saya mulai perbincangan doa saya dengan Tuhan seperti itu. Tadi pagi jam 3:30 saya bangun. Roh Kudus bilang duduk doa. Saya lihat jam 3:30 Tuhan. Saya itu nanti saya khotbah. Kemudian saya persiapan, lah aku tak tidur diri. Ini Roh Kudus bilang enggak, duduk doa. Oke, saya ke kamar mandi, saya kencing sebentar, saya duduk di tempat tidur. Yes Tuhan, karepmu apa? Dadak kon sembahyang esuk-esuk. Tuhan mengungkapkan banyak hal. Begini loh. Dan itu saya catat selalu di handphone saya. Kadang-kadang saya diperintahkan Allah untuk melakukan sesuatu yang di luar pikiran. Karena komunikasi dengan Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu kan istri saya sakit, dirawat di rumah sakit. Jadi 2 minggu sebelum ini, 3 minggu kalau nggak salah, yang pertama sakit istri saya. Kemudian 1 minggu dia sakit, setelah itu anak saya sakit. Yang kecil, kemudian saya sakit, saya sempat enggak ngantor 2 hari, saya sakit. Kemudian karena saya capek ya, kan orang sakit capek di tempat tidur terus gitu. Saya tuh gak iso orang meneng. Dalam kondisi lemah tubuh, tak resik-resik kamar, resik-resik opo, pokoknya lah supaya keringatnya keluar gitu. Enggak enak aja lah gitu. Saya mengerjakan banyak hal walaupun dalam kondisi sakit supaya tubuh saya bergerak begitu. Terus tiba-tiba istri saya bilang begini, yang kamu ingat nggak sebuah kalimat lagu? Bila gunung di hadapanku tak jua beranjak, kau berikan aku kekuatan untuk mendakinya. Malam harinya kami berdoa, saya dengan istri dan anak-anak berdoa, nyanyi lagu itu. Ini kondisi saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit. Doa, nyanyi pujian itu, nangis. Kemudian saya berdoa begini, Tuhan, kami enggak minta sembuh, ini kondisi kami sakit. Badan enggak enak, anak saya 2 hari enggak sekolah. Kami enggak minta sembuh, kami minta kekuatan untuk mendaki gunung ini. Kalau gunung ini Tuhan yang kami lalui, itu tidak beranjak dari kami. Kami minta kekuatan Allah untuk menaiki gunung ini. Serius, saya tidak minta kesembuhan waktu itu. Saya cuma minta ini. Kalau Tuhan, kami sekeluarga harus naik gunung ini. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk menaikinya. Benar, puncak dari gunung itu adalah ketika istri saya diopname. Oke, jalani. Jalani aja. Karena saya tahu ketika saya menghadapi sesuatu hal dalam peristiwa apapun, Tuhan tuh bisa ngomong, bisa punya kehendak. Maka dari itu Bapak Ibu, biasakan bicara dengan Tuhan, biasakan ngobrol dengan Allah, biasakan konsultasi dengan Allah. Dan ketika saudara membiasakan berdoa semacam itu, maka saudara akan mengerti apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Dan kemudian tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan Tuhan, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Cukup datang kepada Allah. Tuhan, aku lagi susah. Tuhan, aku lagi bingung. Tuhan, aku lagi butuh pertolongan. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Biasakan hidup saudara berkata demikian. Ngomong dengan Allah, ngobrol dengan Tuhan. Sesederhana itu. Tuhan tidak seperti perjanjian lama yang harus membawa kambing domba, datang kepada imam, disembeli, kemudian imam mempercikan darahnya, orang itu baru kudus. Enggak. Tuhan tidak seperti itu. Kadang kita cuma perlu menyediakan waktu dan tenaga dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi aku menyempatkan diriku berkata kepada Allah, Tuhan, aku perlu Engkau. Tunjukkan jalanmu. Kadang-kadang kita berjalan di luar dari apa yang Tuhan mau. Kiranya fakta-fakta ini membuat saudara semakin berdoa kepada Allah. Fakta apakah itu? Kita lihat bersama-sama. Bahwa di tahun 2023, CNBC Indonesia, tanggal 15 Agustus 2002 berkata, ekonomi dunia gelap, harga minyak makin tinggi. CNBC Indonesia 30 September 2022, Inggris itu mengalami resesi saat ini. Banyak yang kurang makan, itu yang poin 4 itu.
banyak perempuan yang melacurkan dirinya hanya supaya dapat makan. Ini di Inggris. Di berbagai macam surat kabar sudah ada. Ada anak yang hanya diberi sanggup permen karet aja ketika istirahat sekolah supaya ada sesuatu yang bisa dikunyah. Inflasi global akan naik, resesi ekonomi banyak lain akan terjadi. Bukan cuma di Inggris, di negara Eropa, ada di Jerman, ada di Italia, di Korea Selatan dan lain sebagainya. Banyak media-media online menuliskan bahwa tahun depan gelap, asli gelap. Presiden Jokowi berulang kali bilang gini kepada masyarakat bahwa tahun depan itu tahun yang berat. Sekalipun Indonesia menjadi negara yang didaulat oleh Bank Dunia dengan sebagai negara yang paling kuat, paling bisa dan paling tahan menghadapi resesi global, tapi bukan berarti tidak ada akibatnya, tetap ada akibatnya. Melihat situasi yang seakan-akan gelap ini, kenapa kita nggak datang kepada Allah? Tuhan, menurut dunia, tahun depan tuh resesi ekonomi. Dan itu mendunia, Eropa, Amerika, Asia, semuanya. Itu panjang. Bahkan sebuah survei bilang begini, perang Ukraina dan Rusia itu akan berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Dan itu akan menimbulkan sebuah jangka panjang begitu. Mulai gandumnya tersendat, minyaknya tersendat, dan banyak sekali yang lain. Akibatnya harga-harga barang naik. Orang bilang begini, di depan gelap. Oke, tahun depan bukan resesi. Tapi saya beritahu janji Tuhan kepada saudara. Di tengah-tengah keadaan resesi yang mungkin saja terjadi di tahun depan. Janji itu terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bagaimana caranya, Pak? Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sederhana, doa. Saya undang pemain musik, worship leader. Ada 3 cara saudara berhasil dalam kehidupan. Ini bagian terakhir. 3 cara saudara berhasil dalam hidupmu. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berdoa. Ada banyak peristiwa yang di depan yang kita tidak tahu. Bisa tayangkan tadi nama-nama Tuhan dulu. Saya ulangi ini. Mungkin saudara sedang membutuhkan di antara ini. Atau mungkin yang lainnya, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara ingin merasakan atau Tuhan ingin melakukan seperti yang saudara harapkan. Mungkin salah satunya di atas ini. Belum terlambat untuk kita berdoa. Saudara yang mungkin saat ini sedang bingung. Allah akan tunjukkan jalan. Saudara yang membutuhkan keuangan harus membiayai utang-utang. Allah akan mencukupinya. Saudara yang mungkin sakit, Allah Jehovah Jireh. Bagaimana kita bisa menikmati semuanya itu dengan doa. Amin. Pujian penyembahan yang kita naikkan hari ini membawa kita semakin dekat. Ungkapkan semuanya kepada Allah dengan segenap hati kita. Kaulah jawaban di setiap doaku.
Kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Kami mau percayakan janji-Mu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu dengan lebih sungguh. Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu sempurna. Jemaat nyanyikan pujian ini. Tuhan, kami percaya. Kami percayakan kuasamu Tuhan. Saudara saat ini membutuhkan sesuatu bagi Allah, tidak memerlukan jawaban-jawaban doa. Malam ini malam yang tepat untuk saudara berdoa dan berseru kepada Allah. Biar kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi mereka yang menghadapi jalan buntu. Tuhan, datang mereka, datangi mereka Tuhan. Ada sesuatu yang tidak pernah mereka alami malam ini. Ada sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya karena Allah menjamah. Sempurna. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, kami percaya kepadamu. Haleluya. Aku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja
Bicara dengan Tuhan, bicara dengan Dia, ungkapkan apa yang saudara rasa. Hari ini akan terjadi hal yang baru bagi saudara. Ada terobosan, bicara dengan Allah, bicara dengan Tuhan. Allah ingin dengar suara, ungkapkan semuanya. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Aku berseru, aku berdoa, aku mengungkapkan kepada Allah. Amin. Hari ini Tuhan, ada hal yang baru yang kami terima. Engkau berjanji kepada kami untuk kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, yang boleh terus membangun semangat kami untuk selalu berdoa. Sebab itulah yang Engkau ingini Tuhan, untuk kami bersekutu, berkomunikasi, berkonsultasi dengan Tuhan. Supaya kami terus belajar mendengar suara Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur apapun yang terjadi di dunia ini, satu hal yang kami percayai, ketika kami berdoa, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak takut tentang apapun juga, karena Tuhan telah menjamin tentang kemenangan kami, tentang kesembuhan kami, tentang penyediaan, tentang segala berkat kebutuhan, tentang penyelesaian terhadap setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang menyertai bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh berkata masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan, karena bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati semuanya dengan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang kami dengar termeterai di hidup kami, membakar semangat kami, urapan untuk terus berdoa, dan kami bersekutu dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami, urapan hikmat yang baru Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat kemanapun Engkau utus dia. Berkati keluarganya, berkati semua yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami semuanya diberkati oleh Tuhan, berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita percaya bahwa
Tuhan Yesus dia mengasihi saudara dan saya, dia mati dan dia bangkit untuk kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita melakukan perjamuan kudus harus ada sebuah persiapan, yaitu hati yang percaya menghormati korban tubuh dan darah Kristus. Dikatakan di sini kalau kita melakukannya tanpa mengakui ini adalah tubuh Tuhan, maka dikatakan akan mendatangkan hukuman. Tetapi sebaliknya ketika kita melakukannya dengan iman, dengan percaya, dengan penghormatan akan pengorbanan Tuhan, bahwa apa yang kita makan dan minum adalah tubuh dan darah Tuhan, dikatakan maka itu akan mendatangkan keselamatan, akan memberi kita pengampunan, akan memberi kita kesembuhan, memberikan kita pemulihan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita. Jangan kita jalani ini sebagai sebuah rutinitas, tetapi mari kita betul-betul kita datang kepada Tuhan, kita hargai, kita hormati pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah menimpakan semua kesakitan, hukuman ini kepada Yesus Kristus. Semuanya ini ditimpakan kepadanya supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Amin. Pertukaran itu terjadi di atas kayu salib supaya kita yang miskin kita diberkati oleh Tuhan. Supaya kita enggak perlu lagi stres karena Tuhan sudah tanggung semuanya. Kita beroleh damai sejahtera dan kita percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita manunggal dengan Kristus. Artinya penebusan Kristus itu manunggal di dalam tubuh saudara dan saya. Sehingga kita memperoleh segala berkat yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan persiapkan lalu kita akan memuji Tuhan. Bukan dengan barang barang Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah pergi dan tinggalkan. Biarlah ini menjadi keputusan kita, komitmen kita. Kita meninggalkan semua dosa, hidup lama kita, semua yang sia-sia. Kita mau tinggalkan semuanya. Kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup ini ku letakkan, Kami bawa hidup kami di atas pesta, supaya hidup kami bagi Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Engkau yang melayakkan kami mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau yang mengampuni semua dosa-dosa kami, kejahatan kami. Dan kami boleh datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan iman dan percaya kami kepada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah Kristus yang telah diserahkan bagi kami. Mari kita angkat roti kita. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan ia mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ingat salibnya, ingat Golgota, ingat darahnya yang tercurah bagi kita untuk penebusan dosa. Darahnya yang menjadi meterai bagi perjanjiannya. Darahnya yang menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kita disucikan, dikuduskan, kita dibenarkan dan kita dilayakkan. Darahnya biarlah itu mengalir atas kehidupan kita. Mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh aliran darah ke seluruh sel-sel hidup kita. Sehingga kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dia mengambil cawan. Dan dia berkata, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Indah ya dalam masyarakat. Darah-Mu membebaskan kami.
semua kutuk dipatahkan Yesus di atas kayu salib. Semua penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Segala kutuk kemiskinan, kemelaratan, kegagalan sudah dihancurkan. Kita hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Keselamatan diberikan kepada kita, kepada keluarga kita. Terima kasih untuk masa depan yang luar biasa. Kami boleh manunggal dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kami hadapi segala ujian yang ada di hadapan kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi menjadi bagian setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di hari Minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, hari ini siapa diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya, siapa yang percaya kita semua dipulihkan Tuhan. Kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa. Bersama-sama dengan Dia, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rabbah. Dialah El Roi, Allah yang selalu melihat kita. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pulang dengan sukacita dan kita pulang dengan semangat doa yang terus menyala-nyala. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Lebih lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan aja kita. Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih, kami bersyukur Engkau telah melawat kami. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami telah memuaskan setiap kami. Dan sebentar ketika kami akan meninggalkan rumah Tuhan, Tuhan, hidup kami keluar dari gereja ini, kami juga menyatakan itu sebagai ibadah kami. Kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini.
Tuhan terima kasih, sebelum kami pulang kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda iman, ketaatan kami, percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Penyediaan Tuhan dengan cara yang heran. Terima kasih Tuhan, kami boleh ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat harta kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami akan meninggalkan tempat ini, kami boleh pulang dengan penuh sukacita dalam anugerah Tuhan. Mari kita semua, kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita pada Tuhan. Kami tahu kami tidak jalan sendiri, tapi kami bersama-sama dengan Allah yang besar, Allah El Shaddai. Allah yang menyertai, Allah yang bersama, Allah yang melihat kami, Allah yang berperang ganti kami. Allah gembala kami yang baik, Allah yang selalu memberikan anugerah yang berlimpah. Allah yang berperang ganti kami, Allah yang jadi pembela bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyambut berkat anugerah yang terbaik. Dikaruniakan Bapa segala terang buat kita semua yang mengasihi Dia dan yang percaya kepadanya. Ini kami Tuhan, kami mau jalan dengan Tuhan. Pegang kami Tuhan, kami boleh bersamamu. Terpujilah namamu kekal selamanya. Segala berkat yang terbaik dikaruniakan, diberi Engkau kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati, mari berkata amin, amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Mari saya